Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semesta sekalian, kita berjumpa lagi di acara podcast Semesta Menghijau. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Ivan, ya. Beliau adalah penyuluh kehutanan di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor, dan kebetulan juga ini hostnya yang Kang Mas Abid, ya. Mas Abid berhalangan untuk hadir, jadi saya minta bantuannya Pak D, ya. Pak D Antono. Apa kabar Pak D? Baik. Ya, kita siap untuk menjadi host di ini Pak hari ini Pak. Minta bantuannya untuk ya kita menggali informasi dari Pak Ivan, Kang Ivan ya, Kang Ivan orang Sunda ya. Kang Ivan. Ya mungkin sebelum itu ya bisa mengenalkan. Ya perkenalkan diri. Betul Pak. Kang Ivan. Ya silakan. Ya terima kasih waktu dan kesempatan. Ya saya alhamdulillah bahagia sekali diundang di podcast Semesta ini ya. Semesta Menghijau. Semesta Menghijau. Alhamdulillah. Mungkin apapun pengalaman saya bisa menjadi inilah untuk orang-orang bisa menggugah ataupun menjadi contoh-contoh yang baik lah yang kami lakukan sebagai penyuluh. Ya pertama-tama perkenalkan diri, nama saya Ivan Maulana. Saya penyuluh kehutanan ahli muda di Balai Pelatihan LHK Bogor. Tapi sebentar lagi kan kematian nih. Ya mudah-mudahan dalam proses kematian. Ya, saya mulai di BPLHK Bogor itu di November 2018. Oh, 2018. Sebelumnya mungkin dari CPNS juga boleh diceritakan ya. Diceritakannya histori sejarah saya. Mungkin saya pertama-tama diangkat jadi PNS itu di Desember 2001. 2001 betul. 2001 ya. Berarti udah 23 tahun. Iya, hampir ya. Saya dulu tes PNS-nya di daerah, Pak D. Kang Oik. Iya. Ya, boleh dulu cerita karena ngerantau. Saya asli Bogor. Saya kelahiran bapak orang tua Bogor. Jadi saya waktu itu tes PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur yang mau jadi IKN itu sekarang. Oh iya. Oke. Ya saya mau ke sana lagi nih. Ya, kita lihat aja. Ya saya di sana ikut tes PNS setelah lulus kuliah Pahutan tahun 2000 di Universitas Mula Warman. Iya, setelah itu saya beberapa kerja di mana akhirnya ada peluang tes CPNS formasi di Sarjana Kehutanan ya di sana. Alhamdulillah sebagai pelaksana. Oh, pelaksana. Iya, akhirnya saya mulai TMT itu di April 2002 April 2002. Kalau spesifik bidangnya apa? Nah, bidang waktu itu saya langsung ditempatkan di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu di bidang pembinaan hutan. Oh, jadi terkait dengan ini ya, rehabilitasi. Iya, betul. Ya, cocok nih, jadi penyuluh ini cocok. Iya, memang background kenapa saya jadi penyuluh, awal-awal saya memang di bina hutan ya Pak. Waktu awal-awal dulu kan Departemen Kehutanan dulu ya, ada kegiatan RAL, DAKDR, KMDM, semua itu saya laksanakan. Walaupun awal-awal saya bukan fungsional penyuluh kehutanan, saya sebagai pelaksana aja. Kegiatan karena memang di bidang pembinaan hutan, saya tidak jauh-jauh dari terbiasa. Betul. Dari dengan kelompok itu kan RHL juga DAKDR yang melaksanakan kelompok tani. Jadi saya sebagai pendamping waktu itu, walaupun sebagai pelaksana. Iya. Setelah dari dinas Nah, dari dinas saya 10 tahun di dinas. Dulu di dinas kan ada UPTD ya. Unit pelaksana dinas dulu CDK udah dihapus. Kabupaten. Akhirnya dulu CDK udah dihapus, akhirnya UPTD. Saya di UPTD dulu di tahun 2003 sampai 2009 di UPD Muara Badak waktu itu, Kecamatan Muara Badak di daerah pantai, Pak. Jadi memang untuk kegiatan mangrove, kegiatan pantai itu saya sudah laksanakan lah, saya lengkap lah. Berapa kalau tahun untuk itu di tahun 2003 sampai 2009. Oh, berarti 6 tahun ya, menangani di daerah pesisir. Di daerah pesisir, waktu itu di daerah pesisir.
mangrove. Iya, saya sudah dari tepi pantai sampai ke gunung. Iya, pegunungan. Habis itu 2009 kembali lagi ke pegunungan di UPTD Kota Bangun, Pak. Itu Bukit kan ke hutan lagi. Setelah itu ya saya ada ini waktu pindah ke Departemen Kehutanan itu, saya ada tawaran, Pak, waktu itu. Waktu itu saya lagi jalan-jalan. Istri, ya alhamdulillah istri waktu itu di Departemen Kehutanan. Oh, sudah diterima PNS. Istri itu lulusan SKMA Samarinda, angkatan terakhir. Waktu itu kan ada pengangkatan terakhir ya, di 2008. Alhamdulillah istri di 2007 diterima di BPKH Samarinda. Alhamdulillah, namanya silaturahmi ini ya saya ada penawaran, kira-kira ini pusat kurang orang katanya, kira-kira mau pindah ke pusat enggak. Nah, waktu itu kan saya memang di namanya kerja, kadang kita kan di titik jenuh ya, di dinas kita hanya ketemunya itu di lapangan ya. Setelah itu saya juga ya memang saya asli Bogor, orang tua semua di Bogor, Pak. Ya ini kesempatan nih saya bisa pulang kampung waktu itu saya. Tapi ya kira-kira mudah nggak ya, maksud saya kan biasanya orang pusat yang pindah ke daerah, bukan orang daerah pindah ke pusat. Ya alhamdulillah waktu itu aturannya tidak seperti itu rupanya. Saya tanya-tanya ke Kementerian Kehutanan waktu itu ke teman yang ada, itu nggak apa-apa kok, sekarang mah bisa pindah antar ini daerah ke pusat juga. Karena apalagi sekarang waktu itu ada ini, Pak, waktu NIP-nya seragam semua NIP-nya. Dulu kan perubahan NIP, perubahan NIP 710 atau? Nah, dulu saya daerah 550. Kalau pusat kan 710. Jadi pindah itu sudah berubah. Nah, dulu udah berubah, yang tanggal lahir itu sama SK sudah diubah kayak SK sekarang. Nah, itu mempermudah juga untuk pindah. Akhirnya saya usulan surat permohonan ke kementerian. Waktu itu alhamdulillah secara pribadi dulu kata arahan dari kolega di kementerian kan, coba aja surat permohonan. Ya saya tanpa ngomong ke kedinasan dulu, saya pribadi nulis surat. Akhirnya dibalas sama Biro Kepegawaian, harus mulai kedinasan. Nah itu dasar saya untuk menghadap kepala dinas bahwa saya sudah sekian tahun bisa diterima di Kementerian KLHK dengan proses harus ada lolos butuh dulu. Nah itu dasar saya menghadap kepala dinas. Walaupun memang agak sulit karena di dinas saja kesulitan orang teknis kan. Nah saya singkat kata ya saya sejauh saya meyakinkan lah saya bisa pindah gitu. Waktu itu ke apa di sini direktur? Dulu waktu itu karena itu memang tadinya di PKTR planologi dulu ditawarkannya malah. Tapi kata saya background saya kan pembinaan hutan ya. Kan saya agak-agak gempur ya kalau bahasa Sunda. Background saya walaupun istri tentang pemetaan pintar kan, tapi kalau saya tidak minat kan kayaknya bukan pak saya di situ. Tapi alhamdulillah singkat kata saya permohonan itu saya kirim di 2011 waktu itu ke kementerian. Akhirnya ada kabar bahwa yang membutuhkan BPSDM. Jadi saya tidak di planologi lagi, Pak. Berapa tahun di BPSDM? Nah akhirnya saya diterima SK itu 2012. 2018 Juni penyuluh ya? Iya, 2012 Juni saya di kementerian di BPSDM. Tapi di bidang sebagai perencana anggaran. Perencana. Iya, analis anggaran waktu itu. Karena yang dibutuhkan di situ. Ya saya belajar lagi di meja. Tapi gambaran lapangannya udah banyak ya Pak De. Pengalamannya banyak juga di lapangan. Jadi pas merencanakan itu sudah bisa membayangkan apa yang direncanakan gitu ya. Tapi bidangnya juga bukan beda juga. Iya, betul. Tapi belajar. Belajar. Itu. Ya, karena saya mempelajari setiap ke tempat baru kita harus pelajari dulu ya Pak De kira-kira BPSDM ini apa sih tupoksinya. Nah alhamdulillah waktu saya jadi pegawai di Dinas Kehutanan saya kan sering pelatihan di BDLHK Samarinda. Iya, rupanya itu kan eselon 3-nya BPSDM. Nah secara tidak langsung saya bidangnya pelatihan sudah ada gambaran bahwa gini perencana anggaran ya. Saya sih tentang kedipaan buta sama sekali. Waktu itu di daerah kan hanya pelaksana, nggak ngerti itu dokumen RKKL apa, DIPA apa dilaksanakan. Saya di SK-kan sebagai pendamping RAL, sebagai pengawas, DAK-DR, sebagai kegiatan penghijau apapun, ya saya pelaksana. Tidak ngelihat dokumen ya nggak masalah. Tapi setelah dibaca, setelah kita pelajari, oh seperti ini ya rupanya perencanaan di Kementerian Kehutanan. Terus berminatnya ke penyuluh itu
Nah, setelah konfirmasi waktu itu saya sebenarnya punten-punten waktu kan disiapkan untuk mengganti jadi eselon 4 ya. Oh iya, iya. Ada promosi siap karena juga. memang saya 3D kan waktu masuk 3C waktu Iya, itu iya. di pimpinan di Manggala kan siap-siap ya untuk menjadi itu. Iya. Tapi kan saya bilang kok sepertinya saya nggak cocok kalau jadi eselon ini, kapasitas lebih cocok di lapangan. Lapangan karena pengalaman Iya, berapa lapangan tahun? ya, Ya, 10 tahun di lapangan. Berapa tadi? Iya, 10 tahun di lapangan. 10 tahun di lapangan, di Iya. pembinaan hutan Iya, lagi. iya. Pembinaan hutan lagi. Akhirnya saya ya berdoa juga lah. Kira-kira mudahan kata saya ada peluang ke lapangan. Akhirnya waktu itu ya pimpinan bilang, udahlah jadi kepala seksi diklat aja di BDK. Iya. Tapi kan kurang luas juga kata saya kalau jadi kepala seksi. Iya, iya. Akhirnya waktu itu ada peluang inpassing, Pak Dek kan ada Iya, inpassing ada itu. inpassing. 2017 2018 Iya. ada permen LHK tentang Iya, inpassing. inpassing, ya. Nah itu mungkin rezeki saya. Itu Pak awal-awal Dek. itu ya, Iya. pancing. Tapi saya lihat Kang Ivan ini kelihatannya memang cocok di situ, Pak. Iya, cocok di situ ya. Cocok di, memang orang lapangan kelihatannya. Iya, Lapangan iya. dan enak bergaul dengan masyarakat Nah, mungkin ya. iya, Iya. kelihatannya begitu. Iya. Jadi memang, Iya. ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah karena saya waktu di kementerian kan jaringannya eselon 1 ya. Iya. Saya petakan dulu nih yang belum ada penyuluhan di mana sih? Rupanya kan di Rumpin belum ada tuh sama sekali penyuluhan. Ya termasuk Nah, inisiator juga ya. Nah. Bukan inisiator, apa sih disebutnya itu? pionirnya lah. Pionir, Iya. ya. Ya, alhamdulillah kan Teh Rina duluan tuh ya, yang Ya, tadinya betul. Teh Rina yang impasing. Kan Teh Rina sering ketemu saya di anggaran waktu Ya. itu. Karena Teh Rina sebagai Kepala perencana seksi dulu, bareng, iya perencana. kepala seksi. Waktu itu kepala Sering seksi. bareng lah. Ya, ya. Jadi sering sharing lah. Pan kita bangun KHDTK hutan di Rumpin lah, belum ada yang mendampingi masyarakat. Iya, iya. Nah, Kebetulan itu kan formasi ada. informasi ada ABK. Ya kata saya ini gaung bersambut nih selama ini saya gamang kan. Kok saya ada titik jenuh juga di dalam anggaran pun kan 6 tahun tuh ngumpulnya itu aja. Betul, betul. Kedipaan, kita anggaran, ya tantangannya pasti udah kecapai lah. Ya. Oh, kayak gini udah Iya, iya. kepuasan tuh oh, udah gitu Udah. maksudnya. Tapi kan saya harus ada tantangan baru nih. KHDTK kok semua belum ada yang pengembangan kegiatannya di 7 KHDTK kok nggak lihatnya kok kenapa sih nggak bisa ngangkat gitu. Nah Iya. itu tantangan tersendiri saya sama Teh Rina. Pan bangunlah di BDK Rumpin. Ya udah Teh, saya inpassing tuh apa sih ya, pelajari inpassing, pelajari lagi dokumennya. Yang susah kan portofolionya Pak. Betul. Pak D. Ya jadi saya ngomong orang dinas, tolong SK saya kegiatan pembinaan hutan LHR Ya. untuk uji kompetensi itu kan inpassing saya kumpulkan. Ya kalau untuk wawancara karena memang saya orang lapangan, ya lugas lah saya Ya. jawab. Karena memang yang saya laksanakan. Ya. Jadi untuk teori ya saya tinggal pelajari Ya, aturan-aturan belajar, terbaru. aturan baru, Jadi ya. sekarang juknis penyuluhan. Udah berapa lama ya? Ya jadi 2018. 2018 Ya. sampai 2024. Ya. Udah 6 tahun ya. Ya alhamdulillah. Nah, mungkin ini Ah, nanti cerita ya, nih. cerita Ya. itu. Nah, pengalaman Ya, kan selama pionir ini. Ya, pionir. Di sini Tentu kan setelah- ada kesulitan, ada Ya. apa, ada tantangan, Betul. ada Saya dengar di sini juga sudah terbentuk beberapa KTH. KTH, ya. ya. alhamdulillah. Gimana tuh Ceritakan. ceritanya Ya, itu? ini ya saya izin cerita. Waktu Ya. itu saya ke sini Awal-awal ya? awal-awal 2018. Ya 2018 akhir November. Ya awal-awal tetap saya koordinasi ke pimpinan. Waktu itu kan kepala balainya Bu Kusdamayan. Ya, Biksu Ya Bu Kusdamayan itu arahan. Saya tetap minta arahan pimpinan. Buka Memang pusat maksud- ini ya? Iya. Ya Kang Ipan Cena selamat datang di sini, selamat bergabung. Alhamdulillah. Tapi ya kini keadaannya. Memang untuk kegiatan karena tupoksinya kediklatan untuk langsung anggaran kepenyuluhan kan non budgeter, tidak Iya, ada. iya. Ya kan saya bagian anggaran Bu, saya tahu lah iya. bahwa itu memang fokus di BDK hanya untuk pelatihan Iya, dan iya. untuk pemeliharaan deplot lah, gak masalah, itu malah tantangan saya lah. Dimanapun caranya saya udah terjun, sudah totalitas menjadi penyuluh, apapun keadaan ya akan kami jalani. Ya, jalani kan. Ya, alhamdulillah ya awal-awal saya sesuai juknis arahan memang di lapangan ya kita identifikasi dulu. Apa itu identifikasi? Nah, identifikasi potensi ya kita Oh, kira-kira identifikasi potensi. kira-kira Ya. kawasan Ya, ya. wilayah. Wilayah, ya, Iya. Ini kira-kira di KHDTK hutan di Kerumpin nih tentang Itu pakai PRA itu apa bukan? ya awal-awal sih karena ke lapangan aja dulu Oh, ke Pak, lapangan. keliling-keliling Oh, secara umum menyapa dulu. masyarakat, mengenal titik-titik kawasan tuh kan KHDTK tuh ada berapa blok. Saya jalan aja kira-kira saya memahami dulu nih kawasan KHDTK itu sejauh mana sih. Ya, saya ke blok 1, ke blok 2, blok 3, blok Masyarakatnya 4. bagaimana? Ya kita jalan-jalan aja dulu Ya. lah kayak gitu sama wawancara awal lah dengan yang
masyarakat yang ada sekitar situ. Ya saya sama Terina ya jalan aja dulu. Habis itu ya kami koordinasi ke pihak desa, apa itu di desa, di kecamatan memperkenalkan diri. Sekarang udah ada penyuluh loh di KDR untuk koordinasi. Jadi untuk minta data, untuk data sekunder, data primer kan kita harus ke yang punya wilayah ke desa sama ke kecamatan. Nah, kita membangun jaringan lah di wilayah terdekat. Kira-kira ada siapa aja nih di pemerintahannya, di swastanya ada siapa. Di ini kan ya penyuluh harus open gitu kan untuk mempermudah kegiatannya. Kita yang harus mendatangi. Seperti itu, jaringan-jaringan seperti itu. Oke. Ya alhamdulillah. Mungkin Pak De di ini untuk terkait tadi inisiasi untuk pembentukan KTH itu. Bentuknya KTH tadi kan sudah tadi survei wilayah. Survei wilayah. Nah, mulainya dari mana nih sampai bentuk KTH bisa berhasil kan? Gitu siap. Triknya apa? Triknya. Ya hasil dari data kami ke lapangan akhirnya terkumpul lah. Memang ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan kawasan kita sebelumnya yang kami tanya-tanya memang sebelum ditetapkan kawasan juga mereka sudah ada yang di dalam kawasan memanfaatkan walaupun memang istilahnya menggarap menggarap walaupun mereka paham ini bukan lahan kami kok. Nah akhirnya ya udah data-data yang kami dapat kami jaring ini akhirnya kami pendekatan ke masyarakat. Kira-kira memang kalau memang mau didampingi agar ini jadi legal tadinya ilegal ya saya sebagai penyuluh kami inilah memang harus mendampingi supaya mempermudah kami data akan membentuk kelompok tani hutan. Nah akhirnya kami data tuh beberapa orang yang memang menggarap di sekitar situ. Nah, alhamdulillah awal-awal kami membentuk itu kan ada 2 kelompok tani di Desa Rumpin. Sudah ada kelompok tani? Sudah belum Pak, maksudnya mau ngebentuk di masyarakat. Nah rupanya waktu itu kan pas Desember 2018 itu kan ada kegiatan Era Jaya ya kerjasama ya. Kerjasama Era Jaya pembukaan lahan rehabilitasi hutan sampai 2 hektar kan 6 hektar. Tahap pertama 2 hektar. 2 hektar. Ya akhirnya kan kami libatkan juga masyarakat umum lah, anak sekolah semua. Kan rupanya di dalam rehabilitasi hutan itu setelah penanam 2 hektar kan dalam pemeliharaannya juga agak bingung nih. Kira-kira siapa yang memelihara, yang merawat tanaman itu? Dan itu diarahkan ke kegiatan KTH. Akhirnya pimpinan diskusilah sama kami. Ya kami diskusi selalu meminta arahan pimpinan kan. Kami arahkan gini aja. Gimana kalau kami membentuk KTH yang sekitar masyarakatnya sekitar itu biar mempermudah jangkauan mereka. Ya alhamdulillah hasil data kami di lapangan sebelumnya kami kumpulkan tuh sosialisasi ke masyarakat yang memang udah menggarap dan minat mau menggarap. Akhirnya terbentuklah 2 kelompok tani itu. Kelompok tani Babakan Setu. Kelompok tani Babakan Setu. Di kampung apa itu? Di kampung ini Pak Babakan yang dekat Persemaian sekarang. Itu Babakan Setu ya. Babakan Setu. Yang satu lagi? Yang satu kampung KTH Leo Maju. Leo Maju yang di bawah. Yang di bawah. Kan itu berapa semuanya total anggota? Ya anggota awal-awal sih tiap KTH 25 orang lah waktu itu peminatnya. Ya alhamdulillah awal-awal ya udah kita bentuk untuk legalitasnya. Nah itu ya alhamdulillah 2 kelompok itu yang awal kami bentuk. Kami sahkan minta pengesahan di kepala desa, terus kami usulkan ke cabang dinas kehutanan CDK 1 Jawa Barat. Kan itu harus diregister untuk legalitasnya. Diregister ya. Alhamdulillah setelah dibentuk kelompok tani, kami semakin semangat nih sebagai penyuluh. Waktu itu cuma 2 orang kan. Alhamdulillah kami hari-hari kami dampingi kira-kira setelah penghijauan ini, rehabilitasi ini apa yang akan dilakukan awal nih sebagai pemeliharaan. Nggak mungkin memelihara tidak ada upah ataupun apa. Sedangkan dalam pemeliharaan tidak ada anggaran upah atau apa. Akhirnya udahlah kami giring mereka ke sini, mereka mau kita menggarap lahannya mumpung masih bersih nih. Kira-kira apa yang akan dilaksanakan? Menggarapnya masih kosong ya. Masih kosong karena itu daerah kawasan yang direhabilitasi tujuannya ya. Akhirnya daripada nanti tumbuh ilalang belukar, awal-awal kami diskusi lah, kami kumpulkan tuh 2 kelompok tani. Kebiasaannya kira-kira membuka lahan nanam itu apa? Tetap
Pak D, Kang Oik, awal kan mereka sampai tetap singkong. Iya maunya ya. Yang populernya. Yang populer karena gampang. Nggak usah dipelihara. Numeli ayak kata orang seniman. Tancap aja jadi. Tapi kan itu tidak maksudnya akan kurang sesuai dengan tujuan. Memakan hara banyak dan ini kurang sesuai lah. Akhirnya kami diskusi. Kira-kira kan ini lahan kita nih ya kesuburannya tidak terlalu subur. Akhirnya untuk paling tidak untuk merawat tanaman ini kita harus butuh tanaman yang bisa menyuburkan tanah. Nah, pertama-tama referensi kami ya udah kita coba kacang tanah. Dimana hasil kacang tanah kan nitrogennya tinggi akan mengikat tanah. Mengikat nitrogen untuk hasilnya bagus. Alhamdulillah kita tanam sekitar 2 hektar itu, kita bantu bibit, mereka ada bibit sendiri juga. Alhamdulillah dibantulah bibit kacang tanah, mereka pelihara rajin, kami ikut terjun juga. Waktu itu dibantu bakteri rimbawan Pak, Lola sama Cindy. Waktu itu masih terbantu lah. Personil bakteri rimbawan ya. Itu membantu juga mereka itu bertiga untuk kami dampingi. Karena kami butuh orang-orang lapangan juga kan, dibantu sama teman-teman pelaksana di KHDTK juga waktu itu. Ya alhamdulillah menanam kacang tanah panen waktu itu langsung dalam 2 hektar hampir 6 ton Pak De. 6 ton. Kang Oik. Iya. Kalau kali rupiahnya berapa itu? Waktu itu kacang sekitar 8.000-an. 8.000. Lumayan. Iya. Ya alhamdulillah siklus itu kami alhamdulillah waktu itu nanam kacang pure semua untuk kelompok tani lah. Itu kami belum ada bantuan dari Era Jaya. Belum Pak. Belum ada. Belum masih waktu itu awal. Era Jaya waktu masih fokus rehabilitasi, belum ada bantuan ke kelompok tani. Karena memang waktu itu kerjasamanya untuk penanaman aja. Nah akhirnya kami dampingi, alhamdulillah panen rolling kacang tanah. Alhamdulillah setelah itu ya ada nanam macam-macam mereka, ada ubi jalar, ada terong, ada macam-macam kami dampingi. Ya alhamdulillah. Jadilah Era Jaya saat ini seperti ini. Walaupun keluar masuk anggota kelompok tani kan masing-masing dinamis lah waktu itu. Yang terakhir tercatat? Terakhir itu sekarang sudah 6 KTH. Oh 6 KTH. Jadi berkembang ya? Jumlah anggota? Jumlah anggota hampir 160 kalau terdata itu. Yang didata ya itu KTH-KTH itu terbentuk menyesuaikan kegiatan rehabilitasi. Karena waktu KTH ketiga itu waktu itu Leo Maju Blok 4 itu ada kegiatan tanam rehabilitasi eselon 1 Pak. Betul. Satu orang nanam 25 pohon. Waktu itu kan dipeliharanya sama masing-masing eselon 1. Ya tapi kan di banyak di Blok 4 banyak tidak terpelihara juga. Akhirnya kami rangkul tuh masyarakat di sekitar situ. Ya bentuklah kelompok tani KTH Lebak Sawo. Nah, yang di sekitar situ itu yang KTH yang ketiga. Ya KTH ketiga, yang desanya Kampung Sawah. Kampung Sawah. Oh di Kampung Sawah ya. Jadi yang pertama di Desa Rumpin. Babakan Setu sama Leo Maju. Sama baru sekarang yang Desa 2019 Kampung Sawah. Itu Lebak Sawo. Jadi garapannya yang di Blok 4. Iya. Tanaman eselon 1 lah. Semua kan eselon 2-nya menanam tuh di sana. Ya, alhamdulillah penanamannya dipelihara sama mereka tanamannya ya sama lah. Mereka untuk juga tanaman selaknya sama. Tetap kami kacang tanah dulu karena ngelihat sana sukses. Ya namanya dicoba. Ya nama ada kelatahan. Mudah-mudahan ada duplikasi ya di sana keberhasilan. Ya alhamdulillah waktu itu aman lah Pak. Tapi setelah itu kan kami ada kerjasama Serewangi itu Pak, kalau yang di sana. Di Blok 4 Serewangi. Tidak lama ada pihak ketiga ke sini lapor ke balai bahwa pengen cari lahan tentang budidaya Serewangi. Nah akhirnya selain kacang tanah, Serewangi lah kita tanam 2019 itu di Maret 2019. Alhamdulillah bibit dari pihak ketiga semua, terbantulah. Dengan tidak ada anggaran untuk membantu bibit di bawah Tegakan Wanatani, terbantu kami. Yang jalan. Ya, alhamdulillah di sana masih terbuka tanamannya kecil, ditanamlah 2019 itu Serewangi. Habis itu kan kendalanya, tantangannya itu Pak De, Kang Oik. 2019 kemarau panjang, ingat nggak? 3 bulan kemarau panjang itu. 3 bulan kemarau, kemudian mungkin tapi masih jauh dengan COVID ya. Masih tantangan kami juga. Kemarau ya. Di sini kan air juga tidak ada di Era Jaya. Betul. Artinya kalau di daerah sini kan sungai itu posisinya di bawah. Iya, dan di sana juga. Tapi alhamdulillah
waktu itu karena Serewangi itu modelnya menutup lahan atas ya, permukaan sudah mulai tumbuh banyak. Tanaman yang ada di sana terbantu karena membantu kelembaban, dia mengumpulkan embun-embun malamnya kan. Nah, tanaman eselon 2 di sana aman, Pak De. Yang tumbuh semua. Pada tumbuh semua. Terus kan di bulan Maret ada Hari Bakti Rimbawan tuh penanaman Bu Menteri di blok 1. Pagutan 2 hektar. Nah, itu kan tidak ada juga yang mengelola. Dibentuk lagi KTH di Pagutan untuk memelihara pohon yang Hari Bakti Rimbawan. Ingat Pagutan 2019. Dibentuk lagi KTH yang keempat di sana. Keempat. Apa namanya? KTH Barokah Hijau. Itu pure orang di kampung Pagutan sama kebun kelapa itu 2. Itu berkaitan itu. Tapi mungkin ya apa tadi? Barokah Hijau di Pagutan ya. Saya dengar-dengar di situ juga dibentuk apa yang anak-anak muda tadi. Oh iya, nanti itu Pak. Itu ceritanya. Iya. Nah, setelah itu dibuka, bentuklah kami itu hampir 46 anggotanya. Banyak juga ya. Karena memang waktu itu kita libatkan di penanaman Hari Bakti Rimbawan. Nah, kendalanya kemarau panjang sama. Kita nih di sini kekurangan air. Kalau kita di sekitar kantor kan aman lah karena vegetasinya udah rapat ya, sumber air. Kalau di daerah sana ya hampir tanam, walaupun habis itu memang tetap kami kacang tanah juga. Awal-awal Maret kan belum kemarau tuh. Kemarau itu di bulan Juli, Agustus, September waktu itu kalau nggak salah. Sempat panen kacang tanah juga di sana, Pagutan. Hampir 4 ton. 4 ton. Iya, 2 hektar itu hampir lebih. Itu kalau dilihat dari jumlahnya nih Pak De. Itu kacang tanah lumayan cocok ya di sini. Ya, alhamdulillah. Dari panennya 4 ton, 6 ton. Terus yang tadi 6 ton. Ini tadi 2 ton. 4 ton ya. Kalau untuk awal kami evaluasi memang cocok kacang tanah Kang Oi, Pak De. Karena dengan nanam selobang-lobangnya itu hanya 1 sampai 2, 1 hektar tuh kami kalau bibitnya itu 50 kilo lah. Itu menghasilkan 6 ton kan bisa kebayang ya. Bagusnya gitu lah kacang tanah. Sedangkan pemupukan hanya 1 kali, pupuk kandang aja waktu awal. Setelah itu manfaatnya juga menyuburkan tanah yang ada. Membantu tanaman kehutanannya kita tumbuh bagus. Tapi setelah tumbuh, pohonnya agak rimbun. Itu bagaimana? Nah, waktu itu kendalanya malah kemarau panjang itu. Cuma kemarau panjang. Akhirnya di Pagutan itu tidak bisa tumbuh, hampir 90% tanamannya mati. Yang kegiatan Hari Bakti Rimbawan itu. Nah, padahal sudah kami antisipasi pakai infus, pakai botol aqua untuk menyiram itu. Tapi memang karakter tanahnya, kondisinya mereka sudah berusaha menanam, tapi menyiram. Beberapa saya lihat sekarang sudah ada yang tinggi-tinggi itu disulam. Disulam. Oh. Nah, setelah itu tantangannya lagi kan banyak pimpinan waktu itu Pak Apip lah, PKSL datang. Kok ini pada mati itu tuh kenapa? Sharing lah kita. Kita lapor lah melalui kepala balai, kami laporkan keadaan Hari Bakti Rimbawan tanaman. Harus itu kan harus tetap kami laporkan kepala balai ke atasan. Kendalanya tuh kemarau panjang. Mencoba untuk membuat sumur bor, anggarannya tidak ada. Terlalu tinggi ya biayanya. Terlalu tinggi. Akhirnya udahlah kita sulam aja. Akhirnya disulam kembali waktu itu. Hasil diskusi juga sama anggota kelompok tani. Waktu itu kan banyak pohon kayu-kayuan Pak yang ditanam. Akhirnya gimana kalau buah-buahan kedepannya menjadi agrowisata buah-buahan lah. Makanya kita lihat sekarang kan nangka, cempedak, durian, buah-buahan kan sudah mulai bagus kan. Ya alhamdulillah waktu itu penyulaman rata-rata buah-buahan, kita nanam barang juga sama pimpinan penyulaman itu di 2020 waktu itu penanaman penyulamannya. Alhamdulillah sampai sekarang kan tanamannya udah kelihatan lah. Kelihatan. Kelihatan lah gitu. Alhamdulillah mereka juga warna taninya macam-macam yang dimanfaatkan. Nah, waktu itu akhirnya Serewangi sebagai background waktu itu karena tanaman eselon 2 bagus, ya udah kita usahakan gimana jangan sampai ada yang mati lagi. Tanaman yang sudah diamanatkan sama kita rehabilitasi lahan kan, ya kita banyak orang teknis masa gagal sih gitu. Apalagi jaraknya dekat aja, diawasinya gampang lah. Gampang awasinya ya. Kalau yang terakhir, di mana itu? Di terakhir itu KTH, enggak, terakhir kan masih ada 2. Oh masih ada 2 ya? Kedua itu
itu Yang Rumpin Indah. kelima. Rumpin Indah. Di mana itu? Rumpin Indah tuh yang itu Pak, kegiatan persemaian dulu kan Taman Makan Bimbawan. Iya. Waktu itu kan ada kegiatan Hari Bakti Rimbawan lagi tahun 2020 di Hari Bakti Rimbawan. Sebelum ditentukan jadi persemaian Rumpin, dulu ada kegiatan Hari Bakti Rimbawan tuh 2 tahun di sini. Oh, menanam juga di situ. Menanam juga Bu Menteri juga 2 hektar. Iya. Nah, sama kasusnya yang melihara saha siapa. Nah, di sekitar situ memang Rumpin Indah tuh malah terbentuk duluan waktu belum ada penyuluh, waktu sering ada diklat-diklat dulu kan. Tapi tukcing dibentuk cicing. Oh iya, jadi ada kelompoknya tapi nggak ada kegiatannya. Iya, karena memang belum ada pendamping. Akhirnya kami hidupkan lagi sebenarnya. Itu. Akhirnya hidupkan lagi di persemaian di sana, alhamdulillah menanam sama sebelum jadi persemaian ya. Sebelum jadi persemaian kan karena malah ada penilaian tanaman pada eselon 1 waktu itu. Dinilai ada timnya. Oke. Ya, akhirnya mereka kelompok tani Rumpin Indah lah yang memelihara di sana. Gitu. Jadi 5. Nah, yang terbaru ini yang Rumpin Makmur, Lio Makmur. Nah, mereka tidak menggarap sebenarnya. Tapi mereka kan punya lebah madu, punya jamur tiram. Jadi kegiatannya yang memang di luar kawasan. Ya, rata-rata itu pecahan kelompok dari Lio Maju sih. Jadi karena kegiatan pemberdayaan masyarakat mereka tidak bisa menggarap, nggak biasa bertani lah. Nah, ada alternatif, kita dampingi potensi apa sih kira-kira di Rumpin nih selain warna tani. Ya, alhamdulillah ada jamur tiram, ada potensi lebah. Ya, bergeraknya di bidang itu. Untuk Lio Makmur. Nanti kapan-kapan kita lihat sana Pak. Iya Pak. Saya juga kan kalau yang di sekitar sini kita udah lihat kegiatannya ya, tapi kalau yang di luar belum gitu. Nah, mungkin bisa cerita juga itu Pak Dek. Ini dari Pak Ivan itu yang kegiatan-kegiatan hasil penanaman itu kan mungkin kalau dengan agroforestry warna tani itu kalau udah tegakannya agak tinggi, nah apa ya kegiatan selanjutnya itu? Kan udah tinggi, tadi kayak kacang atau cocok nggak tadi ya? Ya, betul Pak Dek. Diganti apa ini tanaman itu? Diganti apa itu? Itu saya selalu cari referensi lah. Kami juga kan koordinasi dengan penyuluh pertanian juga. Kami alhamdulillah ini sekarang sudah punya forum penyuluh sekecamatan Rumpin. Penyuluh dan pendamping lah. Ada penyuluh dari berbagai dinas ya? Ada dari dinas KB, ada penyuluh agama, penyuluh pertanian, perikanan, semua gabung jadi satu. Nah, itu membuat mudah kami saling berbagi informasi, berbagi inilah, menggiatkan itulah sekecamatan Rumpin sama penyuluh CDK 1 juga. Nah, kita selalu berkoordinasi untuk mempermudah kegiatan. Ya, itulah tantangan sebagai penyuluh, tuntutan kelompok tani Pak, kacang nih gagal karena temakan ini bolong-bolong, udah mulai hama. Awal-awal oke kan panen. Periode berikutnya tuh nggak bisa panen Pak, kena kuwuk, bolong-bolong isinya seperti itu. Kuwuk itu apa ya? Ulat-ulat tanah. Ya, ulat tanah ya, yang putih-putih itu. Iya, ya saya konsultasi ke pertanian, referensi juga cari-cari yang udah melaksanakan. Kasih puradan awalnya katanya, atau bibitnya kasih kunyit dulu sebagian. Ya, alhamdulillah ada yang putus asa tidak melanjutkan kacang tanah, yang nggak putus asa tetap sampai sekarang ada yang menanam kacang tanah. Yang menanam, tapi tidak booming kayak awal. Kenapa awal-awal booming? Karena memang lahannya kosong. Betul. Jadi ditanam tuh kacang tanah total semua. Jadi masih full cahaya matahari. Panennya full, panennya tuh kelihatan besar. Nah, berjalannya waktu mereka embung kacang tanah hayang bolet, ubi jalar, bolet ya. Ada pisang, ada terong, ada cabai, ada serai sayur, macam-macam. Sekarang malah di Wana Tani mereka inisiatif sendiri dengan ada bantuan bibit jagung dari pertanian. Ya, ada yang tanam jagung manis, ada jagung hibrida, macam-macam sekarang mah. Ada empon-empon. Nah, waktu itu empon-empon. Nah, waktu itu berjalan kami dampingi terus. Kira-kira apa sih yang mampu? Nah, waktu itu sempat lagi suksesi. Waktu itu kita nanam terong di fase 3 era jaya itu Pak. Kan kita sempat teman-teman panen juga terong tuh. Alhamdulillah itu sampai tontonan juga panen. Tapi kan masa terong kan nanam hanya mampu berapa tahun harus diganti. Nah, kendalanya waktu itu memang curah hujan kurang, dia memang butuh air. Habis itu ganti terong,
pepaya California, sempat panen juga pepaya California. Berhasil? Alhamdulillah, waktu itu sempat panen 2 kali, habis itu kena penyakit kayak jamur gitu, sudah berusaha disemprot, tapi tidak mampu lah. Akhirnya ya gagal lah maksudnya, tidak panjang lah. Tidak, maksudnya tumbuh sih tumbuh, tapi untuk jangka panjang ke depannya ya karena penyakit itu gagal, maksudnya tidak dilanjutkan. Satu cabai, sempat cabai di harga tinggi waktu itu, sempat panen cabai di blok itu juga Era Jaya itu, taman cabai. Sempat petani menjual 70.000 sekilo. Nah, alhamdulillah itu panen juga mereka untuk NTE itu mereka masih tercatat ada masuk uang ke kelompok masuk uang. Nah, akhirnya tercatat. Ya kena penyakit juga. Saya udah konsultasi penyakit ke penyuluh pertanian, sudah dikasih arahan obat-obat ini, nggak mempan juga rupanya. Berarti tetap harus dicari terus ini. Pokoknya tantangannya itu penyuluh, apa sih yang bikin muat biar panjang itu? Tanaman itu sebenarnya Serewangi panjang, Kang Oik, Pak D. Dan masih Serewangi ada itu, nah, Serewangi sampai sekarang ada. Iya. Serewangi awal-awal pihak ketiga membeli daun. Iya. Harga daun itu kemarin panen pertama kali Serewangi itu 6 ton daun segar. Dihargai 500 perak sama pihak ketiga. 500 per kilo. 6 ton ya. Sekitar 3 jutaan ya, 3 juta. 3 juta ya. Ya, sekarang kita 6 bulan. Kita olah sendiri. Ya, akhirnya waktu Covid kan pihak ketiga kolap juga. Nggak ngambil daun. Iya, betul. Karena bingung. memang suasana. Sedangkan Serewangi itu tiap bulan harus potong. Iya, supaya kalau dia tumbuh tua, lagi ya. Kalau enggak bagus ya. Kandungan minyaknya sudah berkurang. Itu tantangan lagi sebagai penyuluh. Gimana caranya udah kandung ditanam, nggak ada yang beli, nuntutnya ke penyuluh. Kang Ipan, Teh Rina, gimana sih ini? Udah dititah melak, nanam, numelinya mana? Nggak ada. Nah, itulah tantangan sebagai penyuluh dituntut seperti itu. Berarti ada inisiatif harus diolah gitu ya. Kami tetap cari jaringan pihak ketiga yang lain. Pihak ketiga yang lain. Kira-kira saya ikut komunitas juga Serewangi. Ada yang mau beli nggak nih Serewangi kami daunnya? Ya tetap namanya kolab Covid semua kok. Kolab kan? Ya agak bingung. Itu memang. Tapi saya dengar pernah beli juga untuk alat apa namanya? Itu ceritanya. Dari hasil itu kami diskusikan juga ke kepala balai. Kira-kira Bu, untuk memungkinkan nggak untuk adanya alat? Aduh, kalau selama ini sih untuk anggaran penyuluh sih tidak ada tetap. Akhirnya ya cobalah, coba kami carikan Bu, kata saya cari jaringan pihak ketiga. Ya coba saya ke pihak Era Jaya waktu itu. Ngobrol lah kami diskusi ke timnya Era Jaya. Waktu itu Mas Gali, ini kan sebenarnya Era Jaya hanya fokus ke rehabilitasi. Apakah ada anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dalam ini kelompok tani? Oh, coba nanti mengusulkan apa Kang Ipan? Alhamdulillah tuh gaung bersambut tuh dari Era Jaya. Alhamdulillah. Pertama yang kesulitan kami ini yang urgent tuh penyulingan. Untuk Serewangi. Kami ajak nih ke Serewangi. Ini Serewangi tiap panen tuh 6 ton. Nah, kalau nggak disuling ini udah mau 1 periode nggak disuling bingung nih. Kira-kira tua ya, kalau kan setiap bulan tadi harus dipotong. Supaya tumbuh lagi ya. 3 bulan terus dipotong. Biar minyaknya banyak juga. Biar minyaknya. Iya. Kira-kira berapa itu Kang Ipan? Oke. Saya kan nggak so tahu harga. Saya cari jaringan lagi Pak D ke pihak ketiga yang udah bermain. Alhamdulillah ada tuh di daerah Lewiliang. Saya cari referensi, udah menanam sekitar 30 hektar. Anak IPB, anak-anak muda IPB. Dia punya penyulingan kapasitas 1 ton. Akhirnya kami silaturahmi ke sana. Sama Terina, sama Cindy, sama Lola waktu itu berempat ke sana. Oh memang mereka rutin nyuling. Tapi kami tawarkan cara kami, ya kami juga punya. Jadi dan tidak, sebenarnya kami saling ini kira-kira mau beli Serewangi kami daunnya. Rupanya dengan kos yang tinggi harus ongkos mengangkut ke Lewiliang tidak imbang ya. Lebih baik kita kerjakan sendiri. Akhirnya mereka nggak mau ngangkut, ya udah saya konsultasi. Ini kapasitas 1 ton tuh harganya berapa untuk alatnya? Kalau untuk kapasitas ini sekitar 150 jutaan lebih katanya. Wah, lumayan ya. Waduh, kata saya kan 1 paket. Iya, artinya untuk itu 1 ton. 1 unit destilasi ya. Destilasinya selama 8 jam pengukusan. Pikir-pikir kami sampaikan tuh ke Era Jaya.
150 juta kurang lebih kata saya. Saya koordinasi lagi ke pimpinan. Terus kalau modelnya alatnya besar gitu disimpan di mana di sini? Kan agak bingung juga. Iya, iya. Terus kapasitas berapa yang dibeli? Nah, akhirnya konsultasi lagi ke teman IPB itu. Kira-kira kami kan fungsinya juga bukan untuk produksi, kami ini tusinya diklat. Memungkinkan nggak sekalian untuk pelatihan Serewangi di sini? Karena untuk pembelajaran juga. Halnya bukan untuk masyarakat. Masyarakat bisa memanfaatkan, tapi lebih luas lagi bisa untuk pelatihan. Karena memang fungsinya KHDTK ya. Alhamdulillah setelah dikalkulasi dia minta di daerah ke Jawa diminimalisasi lah bentuknya itu dengan kapasitas yang ada ini 200 kg. 200 kg. Iya. Jadi 1/5-nya ya? Iya, alhamdulillah. Waktu itu dikalkulasi sama pemasangan sekitar 40 jutaan lebih lah, hampir ini. Lumayan ya. Nah, tapi alhamdulillah Era Jaya menyanggupin untuk ini ya. 150 juta. Waduh, kalau itu mah kami tidak mungkin, sekiranya ada yang lebih kecil lagi kita usahakan katanya. Ya alhamdulillah. Gaung bersambut tuh. Iya. Jadi yang 200 kilo itu yang akhirnya terus semua pembayaran kan ke pihak ketiga itu yang langsung aja ininya antara Era Jaya sama terima barang aja. Nah, waktu itu jadi konsultasi barang, walaupun itu pemiliknya kan bukan BMN ya, masyarakat ya, kelompok tani. Kelompok tani. Nah, saya koordinasi lagi ke pimpinan izin. Kalau itu barang disimpan di kelompok tani, mereka juga kan lahannya terbatas rumahnya Pak. Iya, di KTH Lebak Sawah itu. Ya. Dan tidak terawasi juga. Tidak terawasin juga. Akhirnya izin di manakah yang mumpuni untuk alat itu disimpan di sini. Ya saya koordinasi ke Kepala Seksi KHDTK, ke Bu Damayanti, diizinkanlah di sana. Workshop itu. Ya alhamdulillah terpasang lah. Akhirnya kan habis itu kan kami adakan BIMTEK tuh untuk kelompok tani dari pihak IPP juga. Cara pengoperasiannya, cara macam-macamnya lah, harganya berapa. Kami undang. Untuk BIMTEK itu sendiri bukan fokus ke Lebak Sawah. Kami undang perwakilan semua KTH. Semua KTH. Biar melek tadi ya. Yang 6 tadi diundang semua. Diundang semua lah waktu itu BIMTEK. Alhamdulillah dilaksanakanlah BIMTEK. Habis itu disetting. Penanaman itu disuling mulai. Disulinglah mulai Serewangi itu. Alhamdulillah waktu penyulingan pertama itu berapa produksinya? Rendimennya itu 1%. 1%. Berarti kalau dari 6 ton ya tadi? Iya, dari kan 200 kilo tuh. 200 kilo yang menghasilkan 2 kilo ya. 2 kilo ya? 2000 mili ya? Iya, 1% ya sekitar 200 mili ya. 200 mili betul. Ya kan? 200 mili. Sekitar itu alhamdulillah. Rupanya waktu ada di sini mengadakan pelatihan Serewangi juga dari Pusdik, diambil kan pengajarnya juga dari Litbang ya. Diambillah contoh Serewangi kami ke Litbang BSI. Katanya bagus memang. Kualitasnya bagus, diteliti juga. Alhamdulillah. Habis itu kami coba mengemas sendiri di botol kecil itu Serewanginya. Berapa mili yang? Nah, itu 10 mili. 10 mili. Saya udah berapa kali beli ya. Saya juga beli dua kalau nggak salah pernah beli. Itu alhamdulillah nyambung sama kita kena COVID waktu itu kan. Betul. Nah, jadi bisa jadi pengharum ruangan ya. Ruangan untuk disinfektan alami ya. Akhirnya alhamdulillah nyambung lah dengan adanya penyulingan, dengan adanya bisa menyuling sendiri, dikemas sampai kami produk sampai dikirim ke Samarinda, ke macam-macam daerah, ke Jogja itu Pak. Betul. Walaupun memang produksi itu kan tidak kontinu ya. Nah, untuk perizinan juga kami kan kalau perizinan itu harus yang kontinu. Nah, kemarin tuh kami ya memikirkan aja kira-kira orang memahami lah ini tuh Serewangi. Secara ini sih sudah diteliti ke teman IPB, ke lab, tapi untuk izin edar benar-benar kan harus izin benar-benar tuh. Nah, kami sih hanya sekitar yang kenal aja menjual. Jadi harus ada izin itu salah satunya harus kontinu ya. Dari segi produksi ya. Produksi kan kita udah izin, nanti kalau orang minta udah maksudnya kita sudah open nih di online, di ini. Kalau stoknya nggak ada, ya udah. Nah, tapi manfaatnya untuk diklat juga kan ada. Ya, untuk diklat betul. Turun tapi untuk pelatihan kan. Nah, sekarang harga lagi turun-turunnya. Dari bahan baku.
dari harga minyak itu sendiri. Oh, minyaknya itu. Iya. Nah, akhirnya yang pihak ketika yang membantu kami itu Pak Sugeng, yang dari Omah Daun itu, yang tentang era jadi aja kolab. Alatnya dijual. Yang 1 ton itu yang di Dandang. Iya. Kan sempat kami juga bawa ke Dandang 1 ton ke sana. Tapi tidak efektifnya kan harga sewa kendaraannya, muatnya ke sana. Jadi banyak biaya operasional tantangan, yang lebih ini. Itu Pak De tantangannya. Oh, betul. Ya. Gitu. Tapi kan tetap kita berlanjut saja, kita belajar, kita perbaiki. Iya, tetap. Nah, untuk ini tadi kan mulai pembentukan KTH ya. Iya, pembentukan KTH. Terus kegiatan. Ada 6 berapa tadi? KTH. 6 KTH. Kegiatannya beda-beda ya, Pak Ivan? Alhamdulillah kegiatan semua sih agroforestry Wanatani rata-rata. Cuma yang Rio Makmur aja yang fokus ke jamur sama lebah. Yang di luar tadi, yang tidak garap kawasan tadi. Yang terakhir ya, kelompok terakhir. Iya, itu. Terus ada juga yang vakum karena lahannya diambil sama persemaian. Oh iya, yang tadi itu yang tadi rumpin indah, rumpin indah sama babakan setu. Nah, rumpin indah dan babakan setu. Sebelum rumpin indah tadi kan yang pertama babakan setu. Nah, babakan setu selain menggarap di era Jaya, mereka punya lahan garapan juga di Blok 1. Dulu di kawasan, di dalam kawasan. Dulu kawasannya ya, Kang Ivan ya, Taman Makam Rimbawan. Gitu. Waktu itu kan babakan setu, jamur tiramnya jalan mereka. Sebenarnya. Jamur tiramnya mereka khasnya tuh jamur tiram malah. Waktu itu mereka sampai panen berapa kilo jamur tiram, sudah ada nasi jamur, sudah ada crispy-nya macam-macam. Iya, saya pernah. Ya kan Pak De, pernah kan? Jamur crispy kok nggak ada lagi? Iya itulah tantangan enak itu, Kang Ivan. Iya, nasi jamur itulah tantangan kami yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kawasan diambil itu hak negara, ya kita ngalah. Tapi sudah kami tawarkan ke tempat lain, mereka tidak berkenan karena jauh katanya. Itu juga ya. Karena itu terkait domisili ya. Domisili, betul. Kalau ini Kang Ove. Ini yang program perhutanan sosial ya ini KTH tadi ada apa namanya? Ada kelola itu apa? Kelola usaha. Baik di penyuluhan maupun di pendampingan perhutanan sosial ada 3 kelola itu ya. Nah, kaitannya dengan KTH yang sudah terbentuk itu kedepannya seperti apa itu? Nah, alhamdulillah untuk kelola pertama kami kelola kawasan itu selalu kami tekankan bahwa ini kawasan punya negara. BPTHK hanya dititipkan aja. Alhamdulillah secara mayoritas sangat memahami mereka. Mana patok batas hutan, mana yang tahu, mana yang punya biro umum, mana yang punya kita, mana yang ini mereka sangat tahu. Memahami betul dari dulu. Nah, makanya tapi memang yang kata Pak De, Taruna Konservasi itu yang anak-anak muda. Nah, itu kasus juga nih belum diceritakan. Taruna Konservasi namanya. Waktu kegiatan Bakti Rimbawan di sana kan harus clear ya, tidak ada pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain. Kan ada lapangan bola di sana itu yang memang dari dulu. Yang dari Rimbawan tadi ya. Hari Bakti Rimbawan di sana di Blok 1 Pagutan. Itu kan menjadi konflik juga waktu itu. Orang-orang sana tidak terima, itu kan lapangan dari kami dulu katanya waktu kecil. Itu satu konflik sampai datang mengguruk ke kantor ini protes. Kira terus gimana? Ya itu sempat memanas sedikit lah. Nah, itulah tugas kami sebagai pendamping, gimana caranya gejolak itu tidak sampai memakan korban ataupun apa. Yaitu tantangan pengelolaan dalam satu kawasan juga kan konflik. Dalam kawasan itu ada konflik waktu itu. Nah, konflik itu kami coba telaah, coba kami dampingi, coba kami rangkul sesepuh di sana yang memahami. Kalau punten-punten kalau melalui anak muda kan kita rasanya waduh gimana nih ini kalau menghindari konflik ya. Alhamdulillah dibantu sama teman-teman di KHDTK, itu ada Kang Enjen, teman-teman semua yang memang orang Rumpin lah. Karakter masyarakat Rumpin itu gimana kan saya tidak terlalu memahami. Karena saya walaupun orang Sunda bukan orang sini maksudnya. Walaupun sama-sama ke kegiatan apa itu? Ya habis itu kami rangkul, kami ajak diskusi. Mereka tetap harus ada lapangan katanya. Ya kata saya tetap, tapi
paling tidak tuh ada kegiatan anak mudanya kami waktu itu. Yang terkait dengan visi misi penyuluhan tetap lingkungan jalan hidup dan kehutanan gitu ya. Akhirnya kami kumpulkanlah, terbentuklah namanya Taruna Konservasi. Nah, anggap aja mereka yang memang dedengkot-dedengkot di sana, dari arahan sesepuh-sesepuh di sana, coba rangkul aja lah. Yang penting mereka ada kegiatan, mereka ada ini itu. Ya alhamdulillah kalau untuk disuruh nyangkul ya nggak mau, karena mereka backgroundnya bukan petani. Orang-orang mereka memang orang tuanya rata-rata anggota kelompok tani sebenarnya, mayoritas besar. Tapi kan disuruh nyangkul nggak mau. Mereka biasa instan, biasa galian C, biasa jadi berakan dapat upah langsung, disuruh nyangkul yang hasilnya belum tahu, maksudnya manennya kapan, hasilnya apa kan. Akhirnya nah mindset itulah yang tantangan dirubah, kita tadi harus gimana. Itu tadi Taruna Konservasi. Nah akhirnya dikasih kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan. Akhirnya Taruna Konservasi kita SK-kan biar ada kebanggaan, dikasih sal, disahkan sama kepala balai, kan beda ya. Kita harus mengangkat anak muda tuh gimana, kita harus menyelami nih kira-kira anak muda biar terangkat, biar merasa dihargai, terhormat tuh ya nggak ujuk-ujuk kita nganukan program, ya kita disahkan, kegiatan tadi main bola masih bisa jalan. Bisa. Akhirnya ayo kita jasa lingkungan aja, kita wisata, akhirnya kita kembangkan. Kita coba waktu itu arahan dari pimpinan kepala balai sampah seksi KDTK, kita kelola arboretum. Awal-awal waktu kan sering anak muda bikin ban-ban, bikin kupu-kupu, itu Taruna Konservasi sebelum COVID. Betul. Nah mereka inisiatif dirangkul gitu, kan kata saya Rumpin ini bingung tempat nongkrongnya di mana sih. Nah alhamdulillah pimpinan mengizinkan nih untuk memanfaatkan arboretum untuk kegiatan mereka awal lah, promosi lah. Jalan waktu itu beberapa bulan, mereka inisiatif sendiri, modal sendiri, cari ban-ban bekas, dicat, dari bambu dibikin sayap kupu-kupu waktu itu kan ada. Dibikin gapura macam-macam. Ya alhamdulillah kami hanya mendampingi aja. Jalanlah Taruna Konservasi. Tapi itu kan kepotong COVID waktu itu, Pak De. Tapi mungkin ini kan di program kita ini kan mau memegang wisata ya. Pengembangan wisata. Itu bisa dirangkul lagi. Untuk siap nanti. Lagi. Betul. Ke sana ya. Betul Pak De, siap. Memang ada beberapa orang sudah dikerja di luar, tapi memang masih ada aktif. Untuk komunikasi tetap jalan kami. Kami tetap jalan, tapi memang kami juga bingung mau merangkul lagi tuh kira-kira apa gitu. Kegiatannya ya. Nanti itu masih dicari. Nah, nanti kan makanya tadi saya bicara bahwa nanti kalau kita kembangkan dari wisata, itu sudah ada pelakunya. Ada pelakunya sebenarnya. Punya pengalaman lah ya. Sudah ada pengalaman di sini. Waktu itu di arboretum membuat macam-macam kegiatan. Betul. Bisa nanti ke arah pemanduannya. Mungkin. Ya alhamdulillah sih untuk kelola kawasan sebenarnya udah tuntas, udah memahami. Jadi dari kelola kelembagaan tadi udah tuntas. Kelembagaan KTH udah terbentuk. Taruna Konservasi sudah. Memang kelemahan di kelembagaan KTH itu Kang Oik sama Pak D, kan anggotanya itu banyak punten-punten ya, banyak yang sepuh lah, yang tua-tua malah anggota kelompok tani itu. Yang lemahnya di administrasi, karena mereka walaupun bisa baca tulis ini, untuk administrasi kan tidak terbiasa. Betul. Untuk pembukuan, untuk ini tuh memang lemah. Punten-punten untuk merangkul anak muda petani milenial sulit gitu di sini. Karakter orang sini karena kan memang di sini juga banyak alternatif ya, selain kegiatan itu ya. Di luar mereka mungkin dekat ibu kota, dekat Jakarta dekat gitu ya. Tangerang. Mereka lebih bangga ngerantau lah. Walaupun jadi di toko atau di apa-apa, ya saya ngerangkul anak muda tuh kok sulit ya. Artinya di administrasi kelembagaan karena itu banyak yang sepuh-sepuh ya. Sebenarnya tapi tip and triknya gimana tuh supaya tetap berjalan? Selain Taruna Konservasi, waktu itu kami rangkul saung bambu. Pernah juga di anak-anak KTH Lebak Sawo sudah konsen ke kerajinan bambu sebenarnya sebelum COVID juga. Ada 2 anggota kepemudaan sebenarnya. Itu potensial sebenarnya ya kalau dari bambu itu. Bahan baku banyak. Memang kami waktu itu terkendala COVID juga, akhirnya ya bubar jalan, mereka cari makan sendiri namanya perut ya. Ini belum menghasilkan, ya udah akhirnya alamiah, tantangannya alamiah kelembagaannya
kami sebagai penyuluh nggak bisa nahan. Betul. Ya tidak bisa alternatif menghasilkan untuk urusan perut. Ya itulah tantangannya di kelembagaan itu. Kalau yang terakhir ini yang terkait dengan kelola usaha. Nah itu Pak De, mungkin sudah ada usaha-usaha yang kira-kira mungkin ke depannya itu Pak Ivan sudah punya ini kira-kira bakal maju nih gitu. Yang selama ini yang sudah terlihat di apa itu? Alhamdulillah memang hasil dari pengalaman yang sudah kami tanam, yang sudah kami panen, berbagai macam komoditi, memang tantangannya itu kan di hilirnya ya, di hulunya kan sudah kita udah mulai tetap eksis walaupun kecil. Memang tantangan di kelola usaha itu, saya udah mencari jaringan, memang mereka siap nampung tapi dalam skala besar. Dalam skala besar ini contohnya gini ya, kayak jamur tiram, mereka siap nih nampung di pasar Parung, tapi minimal harus ada 300 kilo per hari. Dan konsisten Konsisten. Continue ya. Continue itu ya. Saya tantang mereka seperti itu. Ya ini walaupun klise, ya memang keadaannya seperti itu. Kendalanya tuh dana. Untuk pengembangan kumbung jamur tiram kan butuh biaya. Butuh ini butuh itu. Saya coba merangkul plasma pihak ketiga juga, nggak boleh ngambil resiko misalnya. Bagi hasil ini dari kami bangun kumbungnya ini juga mengikat pihak ketiga juga. Saya coba kami yang merangkul ya masih resikonya terlalu tinggi mungkin. Resikonya betul. Karena kalau usaha memang harus dihitung resikonya. Tapi sekarang manfaat untuk keluarga ya. Ya untuk keluarga mereka sampai sekarang masih lah untuk mencukupi kelompoknya ini. Jamur tiram masih, lebah madu masih, malah ada petani milenial juga kan, lebah madu yang pagutan itu, yang Rujaya itu sudah di SK-kan jadi petmil, petani milenial jadi dinas kehutanan. Apa itu? Petani milenial. Petmil. Itu kan program milenial. Itu kan program Kementerian Pertanian. Bukan, itu programnya Gubernur Jawa Barat sebenarnya. Gubernur Jawa Barat. Iya, petmil itu di dinas kehutanan. Petmil di pertanian juga ada. Penyuluh petani milenial. Jadi madu yang dirumpin lah, pagutan. Dia kan masuk anggotanya pagutan. Dan tadi ada di yang terakhir Maju bukan Leo Makmur. Leo Makmur. Iya, mereka. Sama di pagutan tadi. Sama di pagutan. Nah, sebenarnya sih waktu itu juga kan ada KUPS dibentuk lebah madu juga. Waktu kegiatan Bu Menteri di sini ada KUPS. Iya, lebah madu juga di pagutan untuk UPS. Ya yang eksis ada hanya beberapa orang Rujaya. Makanya kan untuk spesifikasi petmil itu sendiri kan harus ada klarifikasi, verifikasinya apa aja. Alhamdulillah lolos. Nah sampai sekarang si Rujaya sebelumnya juga memang dia pemburu lebah alam, Pak. Pemburu lebah alam, odeng itulah. Dia memang pemburu lebah alam dengan timnya. Makanya kami rangkul waktu itu masuk ke UPS biar ada variasi, selain lebah budidaya, ada juga yang lebah alam yang memahami itu. Ya alhamdulillah mau gabung. Jadi ada untuk budidaya lebah tuh lengkap. Ada yang alam, ada yang budidaya. Waktu itu lengkap. Lebahnya ada yang apis sama yang trigona sebenarnya. Jadi untuk jamur sama madu itu masih potensial. Masih jalan sampai sekarang masih jalan. Cuman dari skala usaha mungkin masih perlu dikembangkan. Harus dikembangkan. Tantangan dikelola usaha itu yang memang agak terjal lah sebenarnya. Tapi waktu itu memang untuk kan waktu Covid sih madu sampai kewalahan bingung. Dapat dari mananya masa jajayanya Covid itu madu Tapi dengan sekarang semua latah madu di mana-mana agak turun kan peminatnya. Karena bukan peminatnya yang turun, mungkin ininya produksinya yang udah banyak. Kayaknya gitu. Semua orang budidaya. Kalau dulu kan jarang budidaya. Ya itu juga sih tantangannya. Kedepannya kami mungkin nanti mengakalinya tuh lagi coba sih untuk tahun ini kami target itu di pasca panen sebenarnya. Pasca panen untuk madu itu jangan jual mentah aja, maksudnya bisa dalam kemasan minuman, jadikan permen atau dijadikan apalah. Depan pengennya sih kayak jamur juga, bukan jamur basah, ada crispy, ada bakso jamur macam-macam. Sebenarnya kami pengen ke arah pede aja lah pasca panen pengemasan. Tapi waktu beberapa bulan yang lalu ya pernah ada bintek ya? Iya betul. Pasca panen tadi? Bintek.
pasca panen. Ya. Itu pasca panen namanya kan? Ya. Yang bikin ada jamur untuk apa? Ya. Bakso. Ya, nugget, macam-macam. Iya. Ya kami juga tetap koordinasi sama Era Jaya, walaupun sekarang putus sudah PKS-nya kan. Ya kami pengennya sih kalau memang pihak ketiga mau bantu ya kami bangkit semangat sih sebenarnya. Tapi ya tetap eksis jalan. Tantangan ke depan sih kepuasan penyuluh tuh kalau sudah ada produk kontinu seperti Pak De bilang ada kebanggaan tersendiri karena tantangan sekarang dengan adanya persemaian skala nasional, tamu-tamu banyak datang ke sini, banyak nanya oleh-oleh rumpin ini khasnya apa sih? Itu kan sebenarnya prospek ke depan. Tapi satu sisi saya tantangin penyuluh pertanian, penyuluh semua, bukan hanya KTH aja, kelompok tani pertanian, ayo yuk kita bikin produk yuk khas rumpin. Tapi kan tidak semudah itu kita. Belum sudah ketemu tapi belum ini. Sebenarnya kan Pak De tahu sendiri rumpin ini. Rumpin ini punya khas duriannya. Di tiap daerah desa punya khas durian. Itu tuh tidak semua daerah punya loh. Terus kita punya lebah alam, lebah budidaya ada. Khas-khas rumpin ini sebenarnya banyak, bukan hanya galian. Itu butuh duduk bareng. Saya sering sih sama Pak Camat ngobrol mah. Tapi untuk satu gerakan yang bikin ini tuh belum gitu, untuk melangkah bersama itu belum. Tapi minimal ada visi ke sana itu sudah bagus ya Pak. Alhamdulillah. Saya ngomong sama Kepala Balai, sama Pak Suyadi, paling tidak kita jadi pionirnya Pak De, Kang Oik. Kenapa? Karena kita punya kawasan. Kita menangnya punya kawasan. Punya arboretum, punya camping ground, punya macam-macam. Paling tidak awal-awal untuk tempat nongkrong mah bisa lah gitu loh. Tapi ini tadi yang usaha tadi. Kita ini kan pernah di Leo apa ya tadi? Leo Maju. Yang jamur untuk crispy. Saya pikir digiatkan karena anak yang pergi ke sini yang camping ground ini kan anak-anak ini. Siap. Itu potensi pasar potensi ya Pak. Kalau madu mungkin enggak terlalu ya. Tapi kalau atau minuman madu yang sudah jadi cemilan itu cemilan tadi mungkin bisa itu kan setiap kan bisa untuk oleh-oleh nih. Rumpin ini dari crispy jamur. Itu sebelum dibawa ke rumah udah habis di sini malah habis di sini kan. Sebenarnya memang mereka ya susah sih karena kapasitas backlognya hanya sekitar 1.000 sampai 2.000. Yang menampung basahnya juga sudah kewalahan gitu. Orang banyak kebagian. Makanya untuk mengingat pasca panen harus dibanyakin lagi produksinya, backlognya. Nah itulah tantangan kami lah sebagai penyuluh. Mungkin bisa juga dikembangkan di KTH yang lain. Tapi gini Pak De, rupanya tantangan jamur itu punten singkat aja. Kita dengan kemarin kemarau panjang, gagalnya padi panen, sulit cari bahan baku. Bahan baku untuk backlog itu sendiri. Backlognya. Pertama kan kenapa di sini ada jamur tiram? Nah itu kan hasil identifikasi potensi. Karena masih banyak somil-somil kayu rakyat lah. Serbuk gergajinya selama ini belum dimanfaatkan. Akhirnya kita kan mengarahkan KTH itu tidak ujuk-ujuk mengaplikasikan ujuk-ujuk nih maksa. Kita lihat potensi yang ada. Memungkinkan nggak bahan bakunya, jangan sampai bahan baku dari luar. Itu kan mengandungkan kosnya juga. Alhamdulillah waktu kami di PKC somil banyak, serbuk gergaji memadai. Dan sudah bisa produksi ya, sudah langsung produksi sendiri. Alhamdulillah kami sebagai penyuluh juga kan meningkatkan kapasitas ilmu. Saya Teh Rina belajar ke Sukabumi, belajar ke Ciawi, ke Cianjur, ke Cirebon, macam-macam karakteristik jamur. Ya alhamdulillah langsung kami aplikasikan ke kelompok tani dia dapat BIMTEK juga, langsung diaplikasikan, difasilitasi workshop, ya jalan lah. Alhamdulillah jalan ya. Tapi tantangannya sekarang nih waktu baru-baru ini nih dedak itu susah. Karena padinya gagal panen. Dan mungkin dedak juga banyak penggunaan untuk lain untuk pakan ternak. Nah sama kayak serbuk gergaji sekarang rupanya dimanfaatkan untuk lantainya ternak Pak De. Ayam. Untuk jadi pas saya mau biasa booking di somil, udah ada booking Pak numeli. Nah itu kesulitan juga. Yang tadinya harga sekarung 5.000 sekarung ayam, sekarang mah 8.000 10.000 juga sulit. Tapi kalau dulu selama produksi backlog maksimum udah berapa banyak backlog bisa kita produksi? Nah
Kalau yang rutin sih 1.000-2.000. 1.000-2.000, udah lumayan ya. Waktu babakan saya itu malah lebih 5.000 malah babakan saya itu. Oke. Karena ini itu sudah dari segi kapasitas SDM-nya kan berarti sudah ini ya. Untuk SDM mereka sudah oke lah. Sudah mentakar komposisi bahan baku, cara sterilisasi bibit itu cuma ketersediaan tadi ya. Bahan baku tadi yang sama ketersediaan jumlah kumbung. Kumbung ya, saungnya itu kan kalau backlognya banyak kumbungnya nggak ada juga kan. Iya, betul. Agak memang kapasitas kumbung hanya 2.000 sampai 3.000 sekarang ini untuk yang masih eksis lah. Itu eksis sampai sekarang eksis. Mungkin dari Pak De yang terakhir karena kita udah hampir sejam ini. Baik. Jadi ini ya mungkin ini bagus ya untuk contoh mungkin penyuluh-penyuluh yang di Sobat Semesta yang di tempat lain yang mendengarkan ini kan Pak Ivan ini pionir di sini. Iya, pionir. Sampai bisa dengan Bu Rina ya. Dengan Bu Rina ya. Jadi Pak Ivan, Kang Ivan tadi pakai pionir di sini sudah bisa membentuk berapa tadi? 6 kelompok tani hutan ya. Meskipun dengan beberapa tadi ya tantangan tapi tetap belajar ya, apa ini kendalanya? Semangat terus. Bisa contoh yang diawali dengan pertama datang studi wilayah dulu ya, kenalan dengan masyarakat sering ya, interaksi dengan masyarakat. Nah, ini bisa sebagai contoh ya, sebagai contoh keberhasilan. Sampai 6 KTH meskipun hambatan mesti ada lah ya, tapi tetap semangat. Mungkin itu Pak Kolek ya. Kalau dari saya mungkin yang terakhir tadi ini menyebut masalah NTE ya, nilai transaksi ekonomi. Itu di setiap kelompok sudah ada yang terhitung berapa itu? Nah, kalau pas ada peraturan itu Perkabadan ya itu ya waktu itu dibentuknya NTE waktu Kapusluhnya Pak Sugeng ya memang biar terukur kira-kira manfaat kawasan tuh sejauh mana sih biar kita bergeming di Bappenas juga tahu loh manfaat KTH ada nilainya untuk itu yang sudah tercatat itu. Untuk catatan sih alhamdulillah memang kesulitannya itu karena memang anggota kelompok tani sepuh-sepuh tercatat manual gini ya. Kami kelewatnya maksudnya sebenarnya sih kan semua produk mau itu sereh sayur hanya dijual 20.000, 5.000 ke pasar atau yang dimakan mereka kan sebenarnya tercatat karena nanamnya di KHDTK gitu tapi kan tidak sedetail itu mereka. Aduh, barahnya kamarinya Pak. Jadi nilainya mungkin relatif rendah dari kenyataannya. Sebenarnya untuk menghidupi kelompok tani sih cukup sebenarnya untuk menghidupi hari-hari lah. Tapi untuk peningkatan untuk sampai usaha menjadi pencaharian utama masih belum, masih banyak tantangan. Tapi prospek itu sangat besar untuk menjadi potensi penghasilan utama maksud saya. Tapi kan tantangan. Tapi itu sebagai tantangan penyuluh kehutanan juga. Di sini kira-kira saya doakan sama Pak De, sama Kang Oik bisa jadi media ke depan bisa 10 tahun ke depan lagi masih kerja saya di sini. Mudah-mudahan banyak lagi lah yang banyak karya-karya yang akan mudah-mudahan kami ciptakan di sini. Apalagi dengan mudah-mudahan nambah P3K penyuluh Pak De. Ada SDM total semoga aja dulu kami berdua aja dengan Teh Rina 6 bisa kok. Apalagi dengan tambahan yang baru masa nggak bisa gitu loh. Banyak pemikiran kan gitu. Apalagi milih anak-anaknya muda kan, umur-umur masih paling tidak saya sama bisa inovasinya masih pemikirannya masih ke depan lebih ini. Paling tidak saya sama Teh Rinamis sebagai manajer aja lah nanti. Kami sebagai jaringan keluar aja lah. Yang mengerjakan tuh teman-teman yang muda-muda aja maksud saya. Yang penting tetap semangat ya. Kalau semangat mas saya udah hijrah ke BDK BPLK Bogor ini totalitas Pak De. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Kang Ivan. Pak De juga terima kasih ini udah menemani saya memandu acara ini ya. Pak Ivan terima kasih. Sebenarnya mungkin Kang Olik Pak De. Ada apa coba? Banyak yang harus dikulik-kulik sebenarnya. Harus ada pertema-tema mungkin. Nanti itu gini. Ini kan tadi terlalu luas ya. Hanya histori aja. Histori. Kita memang rencananya begini Pak Ivan. Jadi semua ini di tahap awal podcast ini adalah memperkenalkan secara umum dulu, baik di sesi terkait pelatihan, mata pelatihan, terkait juga dengan kegiatan penyuluhan di KHDTK. Itu secara umum dulu kita. Nanti
yang detail itu saya per tema. Misalnya lobah madu kita cerita lobah madu tersendiri. Serewangi. Jadi kita lebih gambarnya lebih jelas begitu. Tapi itu mudah-mudahan ini juga podcast ini milik kita semua ya. Jadi di PLHK Bogor ini karena dari kita untuk kita oleh kita ya. Mudah-mudahan semakin berkembang Pak De. Ini juga warisannya dari Pak De ya, legasinya Pak De. Untuk kami ya bisa meneruskan terus secara konsisten. Ini mudah-mudahan juga memberikan manfaat bagi sobat semesta sekalian ya. Mungkin ada perwakilan anggota KTH juga sebenarnya. Bisa. Biar jadi langsung pelaku utama. Kira-kira manfaat kawasan ini untuk apa sih? Bukan saya yang cerita. Betul. Jadi memang mereka yang pengen tadi ke sana juga. Kita mau ke arah Leo maju ya. Yang Leo Makmur ya. Leo Makmur tadi yang tentang lobah madu. Kita kunjungi ke sana mungkin nanti Pak De. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Ipan atas kehadirannya. Sobat semesta sekalian, terima kasih sudah menyimak perbincangan kami yang lumayan panjang ya tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu pantengin acara kami ya, konten-konten di channel YouTube Semesta Menghijau ya. Kalau yang belum subscribe silakan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya mengikuti perkembangan konten-konten kami yang lebih menarik di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak Ivan. Pak De, terima kasih. Salim dulu Pak De. Terima kasih. Lagi belajar nih jadi host.